Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di seri video jawaban pemicu kimia organik 1. Sekarang kita masih bahas pemicu 1. Nah, tapi kita udah masuk ke nomor 3. Nah, teman-teman, nomor 3 itu sama kayak nomor 1, kita harus memberikan nama pada senyawa-senyawa yang diberikan. Kita juga dikasih seperti sama per senyawa tapi berbeda-beda. Ini ada senyawanya itu A sampai D ini, karena kita akan mulai coba untuk menamainya. Nah teman-teman, ini namanya untuk senyawa A ini itu adalah sebuah fenantrena. Fenantrena ini sebuah senyawa trisiklik ya. Trisiklik. Nah, teman-teman ketahui bahwa senyawa-senyawa lebih dari satu trisiklik dari benzena itu mempunyai penomoran yang sudah baku. Jadi dimanapun substituen berada tidak mengikuti kaidah penomoran substituen terkecil, tapi selalu mengikuti kaidah penomoran yang sudah ditentukan. Nah, untuk fenantrena kita selalu memulai nomor 1 dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi dan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi teman-teman, untuk fenantrena teman-teman akan dapatkan bahwa penomorannya harus seperti ini gitu. Penomoran seperti ini. Jangan substituennya. Jadi ketika kita punya substituen CHO di sebelah sini, maka kita akan punya baku harus nomor 3. Jadi penomorannya itu nanti penamaannya itu adalah fenantrena 3. Karena ini ada ini kita lihat ini ada gugus aldehid. Jadi kalau gugus aldehid, teman-teman tahu bahwa harus mengikuti kaidah penamaan karbaldehida. Jadi gugus aldehida itu kalau misalnya kita masuk ke dalam gugus siklik seperti ini, namanya harus menjadi karbaldehida. Itu namanya itu fenantrena 3 karbaldehida. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke B. Ke B di sini kita juga punya senyawa siklik lagi, dan kita juga punya 2 gugus aldehida di sini. Kalau kita ikuti kaidah penamaan benzena seperti biasa, kalau di sini kita udah punya 2 substituen, kita punya penamaan khas yaitu orto metapara. Kalau teman-teman lihat ini adalah orto 1,2 kan. Jadi kita akan punya sebuah orto. Penamaannya itu adalah O untuk orto, lalu benzena sebagai gugus utama, karena ini pasti nanti kita namanya dengan karbaldehida, tapi karena kita punya 2, maka kita awali dengan di karbaldehida. Jadi ini adalah penamaan untuk senyawa B. Oke, kita next ke senyawa selanjutnya. Nah teman-teman, kita masuk ke senyawa C. Senyawa C ini itu adalah sebuah sikloheksana sebagai gugus utamanya, dan kita punya gugus aldehid sebagai gugus fungsi utama. Sikloheksana sebagai rantai utama dan aldehid sebagai gugus fungsi utama. Jadi nanti kita selalu punya di sini adalah karbon nomor 1 dan mengikuti kaidah penomoran kecil, maka ini gugus metoksi adalah gugus nomor 2. Nah teman-teman kita udah belajar stereokimia mutlak. Maka teman-teman harus mengaplikasikannya di sini. Jadi kita kalau bisa tidak menggunakan lagi trans atau cis. Kalau kita sudah bisa mengetahui kalau sudah bisa mengetahui stereokimia mutlak dari senyawa yang kita ingin namai. Kalau teman melihat di sini, kita akan punya kedua-dua dari karbon kiral di sini adalah mempunyai rotasi R.
Jadi nanti penamaannya itu akan mengikuti kaidah 1R, 2R, lalu kita baru masuk ke rumus penamaan, gusnya. Karena di sini kita punya 2 metoksi, maka di sini 2 lagi metoksi. Karena ini sikloheksana, jadi metoksi sikloheksana. Nah, karena gugus CHO berada dalam siklo, kembali lagi ke yang tadi bahwa ini kita akan punya karbal dehida. Nah, ini pasti nomor 1, nggak mungkin nomor berapa, karena kalau aldehida nomor 1 misalnya. Nah, teman-teman, lalu kita langsung ke lihat senyawa D. Senyawa D sebuah keton dan mengikuti kaidah penomoran terkecil, maka substituen utama harus nomor terkecil. Maka kita lihat di sini adalah nomor 1. Lalu masuk ke sini itu nomor 2. Di sini nomor 3, karbon 3, di sini karbon 4, di sini karbon 5, di sini karbon 6. Nah, ini sebuah sikloheksanon. Tapi kita punya 2 buah rantai alkena, sehingga nanti kalau kita gabung itu menjadi sikloheksadienon. Nah, kita punya 2 substituen di nomor 6, sehingga kita akan bisa menamai senyawa ini itu 6,6 dimetil sikloheksa dienon. Nah, ini di non di sini untuk menunjukkan bahwa kita punya 2 gugus alkena. Kalau misalnya nanti teman-teman mempunyai nomor seperti ini, maka kita harus menulisnya itu seperti ini. Berbeda dengan kalau keton itu tidak mempunyai penamaan yang khusus kalau sudah masuk ke dalam sebuah siklo, tapi keton mempunyai penamaan khusus menjadi okso ketika dia menjadi sebuah substituen, seperti yang kita dapati di nomor 1. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa menjawab senyawa ini, yaitu A itu sebagai fenantrena 3 karbaldehida, lalu yang B itu adalah ortobenzena dikarbaldehida, lalu C itu 1R, 2R 2 metoksi sikloheksana karbaldehida, dan yang tadi itu 6,6 dimetil sikloheksadien. Nomor 6 itu 6,6 dimetil. Ada yang lewat? Ada. Itu penomoran alkenanya. 6,6 dimetil 2,4 sikloheksadienon. Atau misalnya kalau penamaan baru itu dimetil sikloheksa 2,4 enon gitu. Nah, tapi kita pakai penamaan nama saja. Jadi nah, ini sudah bisa menjawab nomor 3. Oke.